Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita semua dapat berjumpa dalam ibadah doa GBI Petamburan pada malam hari ini. Saya percaya sukacita kita adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kita boleh sama-sama datang bersyafaat kepada Tuhan, menaikkan syukur dan juga segala doa-doa kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini, adakah saudara orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan? Saya yakin ketika kita datang dengan penuh kerinduan, maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umatnya, dan Dia siap untuk datang memberikan kesegaran yang baru buat setiap pribadi kita malam hari ini. Mari sebelum kita datang memuji Dia, kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak di hadirat-Nya. Kami datang bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Dan di malam hari ini Engkau membuktikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kami beroleh kesempatan memuji menyembah Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mau mempergunakan waktu yang ada ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami ada di sini untuk datang menyembah Tuhan. Kami di sini ada karena kami mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau beracara atas setiap pribadi kami malam hari ini. Jangan ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Dan kami percaya hadirat Allah siap memberkati setiap umatnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan yang siap memberkati kami. Amin. Di saat ini Tuhan, kami boleh datang menyembah-Mu. Dan kami mau menyanyikan lagu kasih tentang Tuhan Yesus. Haleluya. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I Katakan in moment like this. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up
Singing I love you, Lord, I love you. Katakan, di saat ini kami mau bernyanyi ya Tuhan, hanya bagi nama Tuhan. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagimu Yesus. Di saat ini ku angkat tangan bagi Tuhan. Nyanyiku cintakan, nyanyiku cintakan, nyanyiku Sekali lagi mari kita boleh datang kepada Tuhan dengan bawa kesungguhan hatimu. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagimu Yesus. Di saat ini ku angkat tangan bagi Tuhan. Nyanyiku cintakan, nyanyiku cintakan, nyanyiku cintakan, nyanyiku cintakan, nyanyiku cintakan, nyanyiku Mari semua kita datang sembah Dia, Dia Allah. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami di sini ada hanya karena-Mu. Kami di sini ada karena Engkau memberikan kami anugerah, memberikan kami kesempatan
yang di rumah, Engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini, Engkau yang beroleh anugerah Tuhan, yang beroleh limpahan kasih sayangnya. Mari bernyanyilah baginya, keluarkan suaramu, datang bersyukur. Bernyanyilah karena Tuhan ada dekat denganmu. Bernyanyilah karenanya Dia Allah yang begitu hebat, kasih dan kesetiaannya tiada dapat terukur, tiada dapat tertandingi oleh apapun. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau benar Bapa kami yang sangat baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi umat-Nya. Sampai dengan hari ini ya Tuhan, kami boleh ada karena kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mau belajar percaya akan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap umat-Mu. Biar kiranya malam hari ini merupakan malam perenungan bagi setiap kami, di mana kami boleh percaya dan yakin betul bahwasannya kasih setia Tuhan sempurna adanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari setiap kita rindukan Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku.
merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Mari kita taruh harapan kita hanya pada Yesus. Berharap hanya padamu Tuhan. Kami sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kerinduan kami untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan. Di tengah keterbatasan kami Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak terbatas, sanggup untuk melawat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dibuatnya mengerti dan memahami kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah ya Bapak Ibu yang membuat kita tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa hari-hari ini kita masih tetap ada di dalam persoalan-persoalan yang ada yang menyangkut kehidupan kami oleh karena pandemi ini belum berakhir. Bahkan dampak daripada pandemi ini, saudara kasih Tuhan, membuat tantangan kita bukan semakin ringan tetapi justru semakin berat. Oleh sebab itu saat ini kami akan mencoba belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana mengubah tantangan ini bisa menjadi peluang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengambil sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9. Ya, saya kutip ayat ini sebagai dasar untuk firman Tuhan hari ini. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah saudara yang kasih oleh Tuhan yang mendasari apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus di
di tengah-tengah tantangan yang begitu berat dalam pemberitaan Injil, saudara. Ya. Tetapi ini yang dipegang oleh Rasul Paulus bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat-ayat ini menarik, saudara, berkaitan dengan masa pandemi yang sampai hari ini kita sudah sekitar 8 atau 9 bulan, saudara, masih ada di dalam pandemi ini. Maka banyak orang yang merasa bahwa pandemi ini membawa kesulitan yang membuat mereka terpuruk, saudara. Ya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan menemukan banyak hal tentang hal-hal yang baru. Saya memberikan suatu kesaksian yang dialami oleh teman saya, saudara kasih Tuhan, pada saat bulan April dia memasuki masa PHK, saudara, maka tanpa disadari bahwa keadaan menjadi berubah. Seharusnya pendapatan terus bisa memenuhi kebutuhan, tetapi saat itu mereka harus menerima kenyataan bahwa pekerjaannya memutuskan hubungan, yaitu dengan PHK, saudara. Lalu selama berhari-hari mereka merenungkan, bergumul bagaimana mengatasi kebutuhan keluarga, sehingga pada suatu dalam doanya, maka istrinya seperti mendengar suara Tuhan untuk bangkit dan berjuang. Lalu mulailah berpikir dengan tabungan yang masih ada, maka dia untuk memulai keinginan untuk usaha. Ya. Lalu berpikir apa yang harus diusahakan. Ternyata dia memulai usaha dengan makanan bayi. Ya. Bubur bayi yang segar, saudara. Ya, dia belajar dari YouTube. Kemudian dia juga belajar dari teman dekatnya yang dia adalah seorang ahli gizi di salah satu rumah sakit. Lalu disitulah mereka memulai bergerak untuk membuat bubur untuk bayi. Lalu sudah mulai dipasarkan, pertama dipasarkan untuk saudara-saudaranya yang masih punya bayi. Kemudian ditawarkan juga ke teman-teman dari kantornya dulu tempat dia bekerja. Lalu saudara, dengan bertambahnya pelanggan-pelanggan dia sehingga dia bisa terus maju dan terus memiliki pasar yang luar biasa. Ya, saya menemukan saudara bahwa justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah tantangan yang berat itu, maka orang-orang yang mengandalkan Tuhan dibukakan wacana-wacana baru dengan hikmat yang dari Tuhan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Nah, disinilah saudara pentingnya kita menghadapi tantangan ini harus mengubahnya supaya tantangan itu menjadi peluang. Rasul Paulus di dalam segala cara dia memberitakan Injil dengan berbagai tekanan yang ada, tantangan bahkan yang bisa menghilangkan nyawanya, saudara kasih Tuhan. Tetapi Paulus tidak pernah menyerah dengan tantangan itu. Justru dengan tantangan itu dia jadikan sebuah peluang untuk dia terus bergerak, untuk terus dia berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita intim dengan Tuhan, betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupannya, dalam segala tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu saat ini kita mau belajar apa sih rahasianya bisa mengubah tantangan menjadi peluang, saudara. Maka saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ya, masih dalam perikop yang sama, ayat 10-14 berkata demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ada satu statement yang kuat di dalam diri Rasul Paulus. Kenapa dia bisa mengubah tantangan menjadi peluang? Karena dia memiliki roh iman di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, dikatakan itu kematian dan kebangkitan Kristus itu sepertinya menjadi energi bagi Paulus. Menjadi kekuatan yang melimpah-limpah bagi Paulus. Sehingga dia tidak melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang membuat dia menjadi lemah. Tetapi justru karena kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi energi buat dia, sehingga saudara kasih Tuhan, dia terus bergerak memberitakan Injil. Ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ada begitu banyak karya Rasul Paulus, kitab-kitab yang sampai hari ini menginspirasi orang, menyemangati dan memotivasi orang banyak. Untuk apa? Untuk bangkit dari segala keterpurukan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pentingnya kita memiliki roh iman. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini, di tengah-tengah dampak dari pandemi yang terus membuat kita semakin sulit saudara, tetapi bagi orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus, maka saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi energi yang kuat yang membuat kita bangkit sehingga boleh mengubah tantangan ini menjadi peluang. Ya. Banyak orang-orang yang tidak punya pengharapan, akhirnya kehidupannya hanya mengeluh dan mengeluh, protes dan protes. Semua orang disalahkan, bahkan pemerintah pun disalahkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada firman Allah. Bahwa di dalam firman ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun beratnya tantangan, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka saudara, kita menemukan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi kekuatan yang tak pernah hilang bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu energi ini harus kita bangkitkan di dalam jiwa kita. Sehingga kita bisa mendapatkan jalan-jalan yang terbaik. Cara-cara yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, saya yakin dan percaya saudara, apapun persoalannya Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Apapun tantangannya Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu saudara-saudara kasih Tuhan, kita banyak orang-orang yang mengandalkan Tuhan justru merasakan bahwa di tengah tantangan yang berat ini ada peluang-peluang yang besar yang membuat mereka bisa bertahan dan mereka bisa melewati masa-masa sulit sekalipun saudara. Yang berikutnya saudara, rahasia apa yang kita dapatkan dari bacaan ayat kita hari ini? Yang kedua, ternyata Rasul Paulus tidak tawar hati. Mari kita lihat di ayat berikutnya, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan
yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata rahasia yang kedua yang dialami oleh Rasul Paulus adalah tidak tawar hati. Ya. Ada banyak orang menghadapi tantangan ini akhirnya tawar hati, putus asa. Ya. Depresi, stres. Saudara, bahkan yang gak kuat imannya bisa bunuh diri. Ya. Rahasia yang diberikan oleh Rasul Paulus bagaimana orang percaya dalam menghadapi tantangan, supaya tantangan itu justru memberi peluang bagi dirinya, dia harus tidak tawar hati dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Ya. Kalau kita melihat kenyataan fakta-fakta yang ada, berita-berita yang ada, saudara kasih Tuhan, itu bisa melemahkan kita. Ya, tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, justru di tengah tantangan itu kita justru ditantang untuk supaya apa? Supaya bisa mengubah tantangan itu menjadi peluang. Ya. Kita tidak perlu tawar hati dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Ya. Tetapi mari kita terus berharap kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itulah saudara, di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata demikian. Pengkhotbah pasal 1 ayat 16, Salomo berkata demikian. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Salomo ini akan menyemangati kita supaya kita tidak tawar hati. Jadi dalam menghadapi tantangan, Salomo menjadi raja di Israel, saudara, maka dia dalam menghadapi tantangan yang semakin besar, maka dia harus memperbesar hikmat dan pengetahuan. Oleh sebab itu, dia minta kepada Tuhan hikmat dan pengetahuan. Itu yang membuat Rasul Paulus pun tak pernah berhenti berharap kepada Tuhan supaya apa? Kapasitasnya diperbesar. Supaya apa? Bisa menghadapi tantangan yang semakin berat. Karena itu kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada ini bukan semakin ciut hati kita. Bukan semakin tawar. Bukan semakin lemah iman kita. Tetapi justru kita harus memperbesar hikmat. Memperbesar kapasitas kita. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita mendapatkan jalan-jalan yang terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ya. Justru oleh karena tantangan itu semakin hari kita menjadi semakin cerdas. Semakin hari kita semakin pintar. Semakin hari semakin cekatan di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ya. Saya senang sekali belajar tentang perjalanan Rasul Paulus ini karena ini yang memotivasi banyak orang. Menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah di dalam segala tantangan yang ada. Karena itu menjadi bagian kita hari-hari ini ketika kita menghadapi begitu besar tantangan-tantangan. Baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ingat, jangan tawar hati. Ya. Tetapi justru kita harus memperbesar kapasitas kita. Kalau kita memperbesar kapasitas kita dengan hikmat yang dilengkapi oleh Tuhan, dengan talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan, maka saya percaya saudara, ya, apapun yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi dengan kekuatan Allah kita terus disanggupkan dari persoalan kepada persoalan. Nah, rahasia ini penting buat setiap kita.
Jangan pernah kita menyerah di dalam perkara-perkara yang kita hadapi. Tetapi mau belajar seperti Salomo. Dia tahu bahwa masa depannya untuk memimpin Israel bukanlah perkara yang sederhana. Ya. Oleh karena itu, dia harus memperbesar hikmat yang dari Tuhan. Dia harus memperbesar pengetahuan. Supaya apa yang diperoleh dari Tuhan, dia menjadi bijak di dalam memimpin bangsa Israel. Ya, kita pun demikian saudara, bahwa kita perlu bijak di dalam mengelola kehidupan ini dengan berbagai tantangan yang ada, supaya apa? Keluarga dan semua anggota keluarga kita tetap terjamin, tetap terpelihara oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah tawar hati dalam menghadapi persoalan ini. Yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, apa rahasia yang diberikan oleh Rasul Paulus, saudara? Yang ketiga, terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. Ayat ini berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, rahasia yang ketiga, bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang, saudara kasih Tuhan, maka Rasul Paulus memandang penderitaan itu bukanlah sesuatu yang mengecewakan, tetapi dia memandang penderitaan itu merupakan kemuliaan yang kekal. Kalau saya menggambarkan, saudara kasih Tuhan, bagaimana melihat penderitaan itu, ya. Penderitaan itu seperti anak tangga. Ya. Kalau kita mau naik tangga, saudara, maka kita perlu berjuang, perlu ekstra tenaga karena naik, nanjak. Ya. Sehingga saudara, kita perlu ekstra tenaga untuk naik. Ya. Kita dalam menghadapi pergumulan, kita tidak menyerah, kita tidak tawar hati, tetapi kita tetap semangat. Ya. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat, selalu mengirim artikel-artikel dengan kata-kata terakhirnya tetap semangat. Ya, karena penting tetap semangat ini. Dengan kekuatan yang ada kita bisa naik tangga. Ya. Kalau penderitaan itu kita anggap sebagai anak tangga, maka setiap tangga itu akan membawa kita semakin tinggi. Semakin tinggi, ya. Baik tangga pertama kita akan semakin tinggi, tangga berikutnya kita akan semakin tinggi. Kalau penderitaan itu dianggap sebagai anak tangga, maka saudara kita akan mencapai tingkat level yang lebih tinggi setiap hari. Kita akan mencapai level yang lebih tinggi, ya, dari waktu ke waktu. Sehingga saudara ketika kita naik level ke tempat yang lebih tinggi, maka kita akan melihat di sekeliling kita jauh lebih jelas, ya, jauh lebih luas pandangan kita. Demikian pula seperti Paulus, ketika dia ada di dalam tantangan, penderitaan itu dilewati seperti naik anak tangga. Ya. Sehingga ketika dia ada di level yang paling tinggi, maka dia akan melihat betapa besar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup Paulus. Karena itu Paulus tidak pernah berhenti mengucap syukur. Karena apa? Karena setiap hari dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui pelayanannya. Bagaimana Paulus, ya, melakukan perkara-perkara yang luar biasa oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melihat penderitaan itu sebagai anak tangga, maka kita tidak akan kecewa. Karena dengan penderitaan itu membuat kita terus naik level.
penderitaan itu terus membawa kita naik level. Ketika kita ada di level yang lebih tinggi, maka kita akan baru sadar bahwa di dalam setiap penglihatan kita, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami, kita melihat betapa Tuhan luar biasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, ketika tantangan demi tantangan, saudara, kita hadapi dan kita pandang sebagai anak tangga untuk naik ke level yang berikutnya, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan tantangan yang ada. Kita tidak akan pernah mengeluh dengan tantangan yang ada. Tetapi justru kita tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Setiap tantangan itu membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Ketika level kita sudah ada di tempat yang tinggi, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Seperti teman saya dalam kesaksian itu, dia katakan, ya justru di tengah tantangan lah, ya, aku melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya. Aku melihat tangan Tuhan bekerja. Aku melihat hikmat Tuhan tak pernah salah di dalam memimpin umatnya. Oleh karena itu belajar dari hal-hal ini, saudara, maka tantangan jangan dipandang sebagai penderitaan yang menyulitkan kita, yang membuat kita terpuruk. Tetapi justru tantangan harus kita pandang seperti anak tangga yang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Kalau kita sudah melihat begitu keajaiban Tuhan, maka kita bersyukur. Kita bersyukur, pasti kita bersyukur. Karena kebaikan kemurahan Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Banyak orang yang berpikir ketika penderitaan itu tiba, ya, yang dipikirkan adalah, waduh, celaka aku, ya, matilah aku, hancurlah aku. Ya. Tetapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan terbang tinggi mengatasi badai. Karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda terhadap penderitaan. Inilah yang membuat kita tidak boleh menyerah di dalam segala tantangan ini. Tetapi baiklah, tantangan ini kita ubah menjadi peluang bagi kehidupan kita. Akhirnya dalam kesimpulan saya, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang, maka kita tidak boleh tawar hati. Ya. Kita tidak boleh tawar hati dan kita punya teladan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, itu menjadi energi yang kuat bagi kita sehingga kita bisa melewati masa demi masa, kesulitan demi kesulitan. Dan yang kedua, ya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita naik level sehingga kita dibawa untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pandang Tuhan. Dalam segala perkara, saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar dari sekedar apa yang terjadi hari ini. Haleluya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan Amen. punya rencana, Yes, Tuhan. yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Tak ada maksud jahat. tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan utuh.
pujian ini dari awal. Haleluya. Dalam segala perkara, Amin Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Haleluya. tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku tak akan Ku menyerah. tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya Hatiku rencana. percaya. Hatiku percaya Tuhan punya Sekali lagi rencana. hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau Kami Allah yang percaya luar Engkau biasa. Tuhan atas segala pengaturan-Mu, atas segala kehendak-Mu, atas segala rencana-Mu. Kami Itu yang terbaik bagi kami. punya Allah seperti Engkau, Allah yang Sebab Engkau selalu memberikan kami jalan keluar. Engkau selalu berkarya ya Tuhan dalam setiap jalan-jalan-Mu. hanya Engkau daripada yang mengasihi umat-Nya. Engkau tahu rencana-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih buat pengaturan-Mu ya Allah. Haleluya. Yang berdaulat atas setiap hidup kami, orang-orang yang berharap padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh hikmat-Mu kami tertolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Adanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita taruh tangan kita di dada. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bapa, inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Yang dengan segala keterbatasan Tuhan, seringkali kami hanya bisa mengeluh menghadapi tantangan yang ada. Seringkali kami hanya kecewa Tuhan. Bahkan kami bersungut-sungut ya Bapa. Sepertinya Tuhan tidak memihak kepada kami. Kalau itu Kau dapati di dalam hati kami Tuhan, ampuni kami Bapa.
Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau bangkit ya Tuhan. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus menjadi energi buat kami ya Tuhan. Untuk mengalami kebangkitan ya Bapa. Dan kami tidak tawar hati menghadapi segala perkara ini Tuhan. Melainkan penderitaan ini akan menjadi anak tangga bagi kami Bapa. Untuk kami terus naik level Tuhan. Terus masuk ke tingkat yang lebih tinggi ya Bapa. Agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, karya-karya-Mu, perbuatan-Mu yang lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan umat-Mu sekarang dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah disampaikan lewat hambanya Bapak Pendeta Sugiono. Doa kita semua biar kiranya hamba Tuhan ini tetap dipakai dengan dahsyat dan luar biasa dalam setiap pelayanan dan juga penggembalaannya. Tiba saatnya bagi kita semua untuk sama-sama boleh datang kepada Tuhan. Kita mau datang bersyafaat kepada Dia, berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi bangsa ini, dan berdoa bagi banyak hal supaya Tuhan turun tangan dan melawat setiap keadaan kita hari-hari ini. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yosua pasal yang ke-21 ayat 44 berkata, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Malam hari ini kita berdoa untuk pilkada serentak pada tanggal 9 Desember. Kita doakan supaya Tuhan bekerja turut campur tangan di dalamnya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di atas segalanya. Tuhan, kami percaya, oh Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu Tuhan tanpa seizin-Mu Tuhan. Termasuk Tuhan pemimpin-pemimpin, semuanya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Karena itu malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk pilkada serentak tanggal 9 Desember Tuhan. Biarlah Tuhan Kau turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat KPU Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan dalam menyelenggarakan pemilu ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberkati kesehatan mereka. Tuhan berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan jujur, dengan adil, transparan Tuhan. Tidak ada kecurangan di sana Tuhan. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap panitia-panitia yang ada Tuhan di daerah-daerah Tuhan. Tuhan sertai mereka semua. Bahkan Tuhan setiap saksi Tuhan Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat masyarakat Tuhan yang ada Tuhan.
Mari Tuhan Kau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka tidak golput, supaya mereka Tuhan boleh Tuhan memilih Tuhan sesuai dengan hati nurani mereka Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap orang Tuhan, supaya mereka memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang dapat membawa perubahan demi perubahan, pemimpin yang memberikan yang terbaik buat setiap kota, setiap daerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami meminta Tuhan keamanan Tuhan untuk setiap kota-kota, daerah-daerah Tuhan yang menyelenggarakan pilkada. Tuhan, kirimkan tentara malaikat-Mu berkemah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap oknum-oknum, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengacaukan, yang punya niat-niat jahat, kami bersatu hati, kami ikat pada kehancuran kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah melingkupi setiap daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sekali lagi Tuhan, pilkada serentak tanggal 9 Desember ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berdaulat Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Pasti pemulihan terjadi di gereja ini, pemulihan di gereja kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dalam Yoel 2 ayat 28 firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Pada saat ini kita akan berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman. Biar kiranya hamba-hamba Tuhan ini boleh diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa, agar pelayanannya boleh berdampak bagi setiap kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau tempatkan di tempat ini ya Bapa. Bapa, biar kiranya pengurapan Allah turun Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani kebenaran firman ya Bapa. Biar firman Tuhan boleh disampaikan ya Tuhan dengan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, biar kiranya Tuhan kasih anugerah Allah turun atas setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Pengurapan yang lebih ya Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan ya Bapa, kreativitas yang baik ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman itu ya Bapa dengan baik ya Bapa, agar setiap firman yang disampaikan ya Tuhan menjadi benar-benar kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Firman yang disampaikan ya Tuhan menjadi kebenaran di dalam kami ya Bapa, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin pujian ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa, baik musik ya Tuhan, baik singer ya Bapa. Biar kiranya pengurapan Allah sempurna atas kehidupan mereka ya Bapa, mengurapi mereka ya Bapa, menguduskan kehidupan mereka ya Bapa, agar setiap pelayanan mereka ya Tuhan menjadi pelayanan yang memuliakan Engkau ya Bapa. Hidup mereka ya Bapa dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biar kiranya kasih anugerah Allah turun ya Bapa di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan buat
setiap umat-Mu yang tetap setia sampai saat ini ya Bapa, untuk mengikuti ibadah-ibadah ya Bapa, untuk mengikuti setiap pujian penyembahan yang diadakan ya Bapa. Bapa, biar kiranya anugerah Allah turun ya Tuhan atas setiap umat-Mu ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan pujian penyembahan yang mereka naikkan ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Bapa, menguatkan kehidupan mereka ya Tuhan di saat-saat yang sulit seperti ini ya Bapa. Biar kiranya pujian penyembahan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tolong mereka ya Bapa, mampukan mereka Tuhan untuk tetap terus bersyukur ya Bapa dengan apa yang ada pada mereka ya Bapa. Bapa, kami terus berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu ya Bapa yang hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami tekanan ya Tuhan, mengalami kekecewaan ya Bapa, atau sakit hati ya Bapa untuk keadaan kondisi seperti ini. Bapa, tolong mereka ya Tuhan, mampukan mereka ya Bapa untuk mereka tetap terus bertahan ya Bapa, untuk mereka tetap terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, sebab hanya Engkau saja ya Bapa yang menjadi sumber kehidupan ya Bapa, sebab hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, biar kiranya Tuhan kasih anugerah Allah Bapa melepaskan mereka ya Bapa dari belenggu-belenggu dosa ya Bapa, ikatan-ikatan dosa yang ada di dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kasih anugerah Allah turun atas setiap umat-Mu ya Bapa. Biar kiranya hati mereka Tuhan penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak muda ya Bapa, setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan menjadikan mereka terang di dalam lingkungan mereka ya Bapa. Biar setiap anak muda Tuhan boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa, agar di dalam pergaulannya ya Tuhan mereka boleh membawa setiap jiwa-jiwa ya Bapa, membawa teman-teman mereka untuk datang kepadamu ya Bapa. Bapa, biar kiranya kasih anugerah Allah turun ya Tuhan, memberkati setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka ya Bapa, biar kiranya Tuhan saja yang menjadi andalan mereka ya Bapa di masa muda mereka saat ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memakai mereka ya Bapa, Tuhan menguduskan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami membawa setiap doa-doa ini hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, nama-Mu yang berkuasa Tuhan, nama-Mu yang sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang terlebih besar ya Bapa, yang akan mengubahkan setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa, terpujilah nama-Mu Allah kami yang kudus ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kekal ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya setiap doa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa umat-Nya yang disampaikan dengan penuh iman dan keyakinan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan mengangkat pujian bagi Dia. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami telah menaikkan doa-doa kami Tuhan, dan kami tahu Engkaulah yang mendengarnya dan Engkau yang akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berserah kepadamu, kami mengandalkan Engkau, kami berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah doa ini, dan kami bersyukur untuk tuntunan-Mu selama ibadah doa ini Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin hidup kami dan membuat berhasil apa yang kami rancangkan. Terima kasih Tuhan, karena itu
itu sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.